berangkat dari hasil mediasi yang lalu itu karena tidak ada kesepakatan antara Teknovi dengan pihak Agus Salim bermediasi, maka kami dari pihak donatur menawarkan alternatif penyelesaian atas persoalan ini. Nah, yang pertama kami sudah per tadi pagi hasil polling yang kami lakukan itu udah hampir 10% data-data yang masuk. Namun banyak teman-teman di medsos ini nih yang kami perkirakan bukan sebagai donatur tapi ikut juga polling gitu loh. Ya kan, jadi malah ngirim-ngirim foto-foto macam-macam, foto-foto tentang kaitannya perkara ini. Jadi per hari ini itu sekitar 10%-an lah yang baru data validasinya kita peroleh. Nah, jadi di dalam polling ini kan juga kita daftarkan, jadi diawasi oleh Depkominfo. Nah, sehingga validasi siapa-siapa yang melakukan polling ini sangat sangat baik gitu loh, kebenarannya ini nggak perlu diragukan lagi. Jadi nanti dari semua donatur di data awal yang kita berikan ada 8.000 donatur. Nah, itu nanti akan terverifikasi mana yang betul donatur, mana yang bukan donatur. Nah, rencana kita dalam 1 minggu, ya kan, diperkirakan nanti hari Jumat akan kita validasi lagi semuanya. Kalau memang sudah sesuai dengan data awal yang kita berikan, maka ya kita akan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi bukan berdasarkan hasil polling terus kita melakukan upaya-upaya terhadap dana 1, sekian miliar itu, tapi tetap akan kita berikan kepada pengadilan agar majelis hakim yang berwenang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini. Nah, itulah baru kita akan lakukan upaya selanjutnya bagaimana. Oh iya, semua ada 3 pilihan, polling. Nah, itu semuanya penuh, semua terisi. Jadi tetap ada yang mau itu dikembalikan kepada Agus, tetap ada yang mau dana ini dikelola oleh yayasan, ya kan, diberikan kepada Agus dan juga bisa diberikan kepada korban-korban yang lain yang membutuhkan. Ada juga yang minta dikembalikan kepada donatur sendiri. Nah, itu tiga kolom itu terisi. Persentase itu nanti belum, nanti akan ada validasinya. Nah, akan ada validasinya. Saya belum bisa sampaikan ya, karena tadi pagi yang kita lihat itu baru sekitar 500 lebih yang sudah melakukan polling. Baru itu yang bisa disampaikan. Untuk persentasenya belum bisa kita sampaikan. Ya, karena kan itu bukan ada di handphone, itu ada di server. Ada di server. Nah, itu ada yang jaga 24 jam terus menerus. Nah, jadi kapan waktu bisa kita cek. Ya, kalau dari kita tim donatur yang sudah, ya kan. Intinya dari kita ini ingin menyelesaikan persoalan ini. Ya kan, yang sudah nggak perlu kita bahas lagi, close. Nah, kedepannya ini mau bagaimana? Nah, itu yang selalu kita tawarkan tuh seperti itu. Jadi penyelesaian. Tercatat 8.000. 8.000 itu dari total podcast yang dilakukan oleh Teknovi dan Denny Sumargo. Ya, memang banyak yang bilang begitu. Ada nilainya udah 47 juta nilai donasinya ada ini. Nah, itu kita belum merilis yang kebenarannya, kita belum rilis. Memang semua terisi sih ya. Cuma saya ya karena kita belum kumpul lagi, baru rencana nanti malam kita mungkin besok baru dirilis hasil ininya, hasil sementara ya, hasil sementaranya mungkin besok baru dirilis.
Justru itu kalau dari kita nih saat ini nih belum memiliki dasar. Apa dasar hukumnya bahwa uang ini harus dikembalikan kepada Agus? Apa dasar hukumnya bahwa uang ini dikelola oleh yayasan? Atau apa dasar hukumnya uang ini kita kembalikan kepada donatur? Nah, makanya kita lakukan polling ini sehingga ketahuan kan persentasenya untuk dikembalikan kepada Agus sekian persen, untuk dikembalikan kepada yayasan, dikelola oleh yayasan sekian persen, dikembalikan kepada donatur sekian persen. Nah, keputusan untuk kepada siapa hasil polling ini nanti kita serahkan ke majelis hakim. Jadi kita akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri nantinya, ya kan. Jadi biar aja majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ya dia yang memutus. Jadi kita juga maunya itu selesai masalah, sehingga nggak main salah-salahan. Nanti kalau kita kembalikan kepada Agus, kita salah. Kita kembalikan kepada yayasan, kita salah lagi. Jadi nggak kelar-kelar masalah ini. Nah, kita maunya masalah ini tuntas, selesai. Jadi biarkan masalah ini ke majelis hakim yang memutus, dan kita sampai hari ini belum memutuskan apakah nantinya hasil keputusan majelis hakim ini akan kita banding atau kita kasasi. Kita belum terpikirkan masalah itu. Mungkin kita akan inkrah di PN, cukup sampai di PN, udah kita akan jalani apa yang menjadi keputusan majelis hakim. Nah, begini, jadi kita untuk kita memberikan sumbangan atau sodakoh ke masjid aja, saat ini tuh kotaknya tuh macam-macam. Ada kotak untuk anak yatim, ada kotak untuk masjid, untuk bayar listrik, operasional masjid. Nah, memang disinilah persoalannya, tidak ada hukum yang mengatur tentang bagaimana sih dana donasi ini setelah diberikan oleh para donatur. Nah, kekosongan hukum itulah yang menjadi polemik semua ini, perdebatan ini. Sampai-sampai dibilang kasus, ada yang bilang perampasan, ya kan, dilaporkan perampasan Tenovinya. Ya ini kan debatable juga. Nah, ya itu karena ada kekosongan hukumnya. Makanya solusi alternatif yang kita berikan itu, ya udah biarkan majelis hakim nanti yang memutus. Biarkan itu nantinya jadi jurisprudensi ke depannya. Jadi kalau ada nanti setelah persoalan ini di kemudian hari, majelis hakim punya acuan bahwa jurisprudensinya itu seperti ini loh. Kalau menurut saya dari melihat acara mediasi kemarin, memang moderator itu sangat menginginkan bahwa persoalan ini bisa selesai dengan cara berdamai, bermediasi, kemudian damai. Nah, dalam proses itu saya melihat pihak yang satu mau, boleh berdamai, kembalikan aja uangnya, ya kan? Ya proses hukum yang sudah berjalan ya biar aja berjalan, gitu loh. Nah, berarti kan belum tuntas. Sementara pihak yang satunya mau, ya kalau memang kita mau berdamai, oke, ayo kita duduk berdamai terhadap laporan ini, bagaimana kita tuntaskan. Kedepannya penggunaan dana ini bagaimana? Nah, itu kan juga harus jelas. Nah, ini kan ini nggak ketemunya tuh di situ. Jadi kalau buat saya kemarin itu acara itu deadlock udah. Jadi tidak akan pernah bisa berdamai. Ya itu dia, makanya berlarutnya persoalan ini kan banyak yang melihat persoalan ini tidak pada pokok persoalannya, jadi bisa berkembang kemana-mana. Sebetulnya sederhana kok, masalah ini nggak juga terlalu berat, ya kan. Nah, yang jadi masalah kan di Indonesia ini kan kulturnya kalau nggak no viral no justice. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.